Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu ini tanggal 25 Juli tahun 2021 ini, saya akan mengomentari warga Silain Toba dianiaya yang terkena COVID-19 di rumahnya. Ada orang yang terkena COVID-19 yang masih gejala lalu masuk ke rumah sakit. Dilakukan pengamatannya selama di rumah sakit sampai beberapa hari. Selama dia berada di rumah sakit tidak betah katanya, karena peralatannya tidak ada, mungkin selimutnya saja pun tidak ada, sehingga daripada dia menderita di rumah sakit, sehingga dia pulang ke rumahnya untuk beristirahat di rumahnya atau isolasi mandiri di rumahnya selama 14 hari. Pada saat berada di rumahnya, dia sakit, tidak ada fasilitasnya di rumah sakit tersebut, lalu pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya, dipukuli masyarakat setempat agar pergi dari daerah itu, mungkin ya, itu dugaan saya. Jadi saya lihat di luar dugaan, dipukuli warga lalu dibawa ke kantor polisi. Warga memukuli orang tersebut karena ada gejala COVID-19, takut nanti satu kampung itu bisa terkena atau dilakukan nanti di mana kampung Silain tersebut bisa ditutup atau diisolasi mandiri, yang berarti warga Silain tidak bisa beraktivitas atau di rumah, atau dia nanti akan berada di rumah saja, tidak boleh beraktivitas kemanapun dia pergi. Dalam arti warga Silain takut terkena virus corona tersebut. Harapan saya warga Silain jangan menganiaya orang yang sedang sakit, justru harus membantu orang yang sakit untuk diisolasi di rumahnya sendiri demi kepentingan bersama. Rasa takut masyarakat Silain sudah berlebihan, seperti tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai orang yang beragama, semua diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya saja kita harus berupaya mencegah semua penyakit yang ada di tengah-tengah masyarakat, termasuk dengan COVID-19 tersebut. Jadi perlu kita mengantisipasinya. Bukan kita langsung takut sekali sehingga masyarakat pun yang datang dipukuli tidak boleh ada di daerah tersebut. Ini sudah juga mengganggu keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, sudah mengganggu kehidupan bersama ini. Kalau sampai memukuli orang yang sedang sakit yang datang dari rumah sakit di kampungnya tersebut, mungkin mereka takut nanti akan terkena virus corona tersebut, sehingga kampungnya itu pun nanti bisa diisolasi, ditutup. Siapapun warga masyarakat tidak boleh masuk kampung tersebut karena di dalamnya itu ada orang yang terkena virus corona. Jadi hal ini memang sudah ketentuan, ini tidak boleh kita melanggarnya. Jangan justru kita melanggar aturan hukum. Orang yang sakit diisolasi di rumah, dia dipukuli sampai mungkin supaya keluar dari kampung itu, agar kampung itu tidak diisolasi mungkin ya. Itu dugaan saya. Jadi tindakan masyarakat ini salah besar ini, karena di mana-mana pun kalau ada orang terkena satu virus corona satu kampung itu, atau satu lorong atau satu jalan itu, biasanya itu ditutup daerah itu, siapapun tidak bisa masuk, dan yang memberikan makan pun nanti orang itu adalah warganya setempat. Mereka urunan untuk memberikan demi kesehatan bersama. Yaitu yang saya lihat di kampung Silain ini, di mana ada orang yang pulang dari rumah sakit untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya, malah dipukuli masyarakat setempat. Mungkin dugaan saya agar dia tidak berada di kampung itu supaya pergi dia ke rumah sakit berobat katanya. Karena orang itu memang
sudah diisolasi di rumah sakit, dia tidak senang, malah menderita perasaannya karena rumah sakit itu katanya kurang sarananya, mungkin selimutnya pun belum tidak ada dan lain sebagainya. Apalagi karena rumah sakit itu penuh. Mungkin dia merasa lebih baik dia pulang ke rumah untuk isolasi di rumah selama 14 hari. Jadi saya lihat tindakan masyarakat kita ini ada sudah tidak baik sampai melakukan pemukulan. Dugaan saya dipukul agar dia keluar dari kampung tersebut agar kampung tersebut tidak terkena virus corona tersebut. Sehingga polisi sudah mengamankannya dan melakukan pemeriksaan untuk mereka. Tentu perbuatan ini sudah perbuatan melanggar hukum karena ketentuan isolasi ini adalah bisa di rumah. Kalau masih gejala COVID itu masih bisa di rumah. Di rumah sakit pun bisa karena di rumah sakit sudah penuh mungkin dan juga sarananya tidak ada atau tempat tidurnya pun mungkin tidak ada dan selimutnya juga tidak ada sehingga penuh masalah sehingga dia mencari jalan lebih baik tinggal di rumah, lebih enak isolasi di rumah dan berubah jalan dan semua itulah dugaan saya masalah tersebut. Tetapi warga masyarakat memukulinya mungkin takut nanti terkena warganya dan nanti kampungnya tersebut nanti diisolasi sampai 14 hari dan sampai orang itu baik lah ya. Itu harapan saya. Itu ketentuan aturan daripada pemerintah. Kalau begini caranya nanti bisa merusak persatuan karena kita tidak hanya melihat kepentingan orang itu juga, kita juga harus melihat kepentingan orang lain. Jadi harapan saya kalau masyarakat itu ada orang terkena baru gejala virus corona bisa saja nanti diisolasi di rumah sendiri. Kalau memang di rumah sakit bisa menampungnya tidak masalah dan di sana dia nanti ada lengkap sarananya yang tidak masalah juga. Tetapi seharusnya seorang masyarakat yang baik harus memberikan pertolongan kepada orang yang sedang sakit tersebut. Jadi supaya daerah itu aman, tertib dan sebagainya. Sekian dan terima kasih.